Banjir bisa terjadi karena berbagai faktor. Terkadang murni karena faktor alam, seringkali karena ulah manusia. Dan yang paling sering adalah kombinasi dari keduanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal ini. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu bencana alam yang sayangnya sudah sangat akrab dengan kita di Indonesia, yaitu banjir. Kita akan kupas tuntas, mulai dari apa itu banjir, apa saja sih penyebabnya yang kadang kita sepelekan, dampak luar biasa yang ditimbulkannya, hingga yang paling penting, apa saja solusi yang bisa kita lakukan bersama untuk mencegah dan mengurangi risikonya. Ini adalah isu yang sangat relevan dan penting untuk kita semua pahami. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi dulu. Apa itu banjir? Secara sederhana, banjir adalah peristiwa ketika air meluap dan menggenangi daratan yang biasanya kering. Ini bukan sekadar genangan air setelah hujan lebat, ya. Skalanya jauh lebih besar, sampai bisa menenggelamkan wilayah permukiman, jalan raya, lahan pertanian yang subur, bahkan fasilitas umum yang vital seperti sekolah dan rumah sakit. Banjir bisa terjadi karena berbagai faktor. Terkadang murni karena faktor alam, seringkali karena ulah manusia. Dan yang paling sering adalah kombinasi dari keduanya. Memahami definisinya adalah langkah awal untuk menyadari betapa seriusnya masalah ini. Sekarang, kita masuk ke bagian inti. Apa saja penyebab banjir? Penyebab pertama dan yang paling jelas adalah curah hujan yang sangat tinggi. Bayangkan ketika hujan turun dengan intensitas yang sangat besar dan berlangsung dalam waktu yang lama, berjam-jam, atau bahkan berhari-hari. Tanah punya batas kemampuan untuk menyerap air, begitu juga dengan sistem drainase seperti selokan dan sungai. Ketika batas itu terlampaui, air tidak punya pilihan lain selain meluap ke permukaan dan mencari tempat yang lebih rendah, yang seringkali adalah rumah kita. Fenomena cuaca ekstrem seperti ini semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, membuat risiko banjir semakin meningkat. Penyebab kedua, yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas manusia, adalah kerusakan hutan atau deforestasi. Hutan sering disebut sebagai spons raksasa alami, dan itu ada alasannya. Jutaan pohon dengan akarnya yang kuat berfungsi menyerap air hujan dalam jumlah masif dan menahannya di dalam tanah. Ketika pohon-pohon ini ditebang secara liar dan besar-besaran untuk diambil kayunya atau dialihfungsikan lahannya, kita kehilangan fungsi vital tersebut. Akibatnya, air hujan tidak ada yang menahan. Ia akan langsung mengalir deras di permukaan tanah, membawa serta lumpur dan material lainnya, lalu dengan cepat membanjiri daerah di bawahnya. Jadi, setiap pohon yang ditebang adalah satu langkah lebih dekat menuju bencana banjir. Selanjutnya, mari kita lihat lingkungan terdekat kita. Sistem drainase yang buruk. Coba perhatikan selokan di sekitar rumah atau di sepanjang jalan yang sering kita lewati. Apakah bersih dan lancar, atau justru penuh dengan sampah plastik, botol, dan endapan lumpur? Saluran air yang tersumbat sampah membuat aliran air terhambat. Ketika hujan deras datang, air tidak bisa mengalir dengan baik ke sungai atau tempat penampungan lainnya. Akibatnya, air akan meluap kembali ke jalanan dan masuk ke permukiman. Ukuran drainase yang sudah tidak memadai untuk menampung debit air yang semakin besar di perkotaan juga menjadi masalah serius yang memperparah kondisi ini. Penyebab keempat adalah alih fungsi lahan yang masif. Dulu, mungkin di sekitar tempat tinggal kita banyak terdapat sawah, kebun, atau tanah kosong yang hijau. Area-area hijau ini adalah daerah resapan air alami yang sangat penting. Namun, seiring dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan, lahan-lahan hijau tersebut diubah menjadi perumahan padat, pusat perbelanjaan, kawasan industri, atau jalan beraspal. Permukaan beton dan aspal ini sifatnya kedap air. Artinya air hujan tidak bisa meresap ke dalam tanah. Seluruh air hujan akan langsung menjadi aliran permukaan yang membebani sistem drainase dan sungai, sehingga risiko banjir bandang di perkotaan pun meningkat drastis. Penyebab kelima yang sering luput dari perhatian adalah kondisi sungai itu sendiri, yaitu pendangkalan dan penyempitan sungai. Sungai adalah jalur utama bagi air untuk mengalir ke laut. Namun, seiring waktu, dasar sungai bisa dipenuhi oleh endapan lumpur dan pasir yang terbawa dari hulu. Ditambah lagi dengan kebiasaan buruk membuang sampah langsung ke sungai, yang membuat sungai semakin dangkal. Kapasitas atau daya tampung sungai pun jadi berkurang drastis. Selain itu, banyak juga bangunan liar yang didirikan di bantaran
atau bahkan memakan badan sungai, membuat alirannya menyempit. Ketika volume air meningkat saat musim hujan, sungai yang dangkal dan sempit ini tidak akan mampu menampungnya dan luapan air pun tak terhindarkan. Setelah mengetahui berbagai penyebabnya, sekarang kita bahas akibat atau dampak dari banjir. Dampaknya sangat luas dan menyakitkan. Dari sisi ekonomi, kerugiannya bisa sangat besar. Rumah, kendaraan, perabotan, dan barang elektronik terendam dan rusak. Petani mengalami gagal panen karena lahannya terendam. Aktivitas perdagangan dan industri terhenti, transportasi lumpuh total. Biaya untuk perbaikan setelah banjir surut pun sangat mahal, baik bagi individu maupun pemerintah. Dampak yang paling tragis tentu saja adalah korban jiwa dan masalah kesehatan. Banyak orang meninggal karena terseret arus deras atau tenggelam. Selain itu, setelah banjir surut, berbagai penyakit mulai mengintai. Air kotor yang menggenang menjadi sarang kuman dan bakteri. Penyakit seperti diare, disentri, demam berdarah, penyakit kulit, dan yang sangat berbahaya, leptospirosis dari kencing tikus, bisa mewabah di kalangan pengungsi dan warga yang terdampak. Kesehatan menjadi taruhan besar saat dan sesudah banjir. Banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah. Jembatan yang menjadi penghubung antar wilayah bisa ambruk diterjang arus. Jalanan aspal hancur dan berlubang. Jaringan listrik dan komunikasi terputus karena gardu terendam, menyebabkan isolasi wilayah yang terdampak. Fasilitas krusial seperti sekolah dan rumah sakit juga tidak bisa beroperasi, mengganggu pendidikan dan layanan kesehatan di saat yang paling dibutuhkan. Dari sisi sosial, dampaknya juga tidak kalah berat. Ratusan bahkan ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan tinggal di pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas. Mereka kehilangan harta benda, bahkan ada yang kehilangan mata pencaharian. Pengalaman mengerikan ini seringkali meninggalkan luka batin yang mendalam atau trauma, terutama bagi anak-anak. Stres dan kecemasan menjadi teman sehari-hari para korban banjir. Terakhir, banjir juga merusak lingkungan secara signifikan. Aliran air yang deras menyebabkan erosi tanah yang parah, menghilangkan lapisan tanah atas yang subur. Air banjir yang membawa serta sampah, limbah industri, dan bahan kimia berbahaya akan mencemari sumber air bersih, seperti sumur dan sungai. Ekosistem sungai rusak, dan banyak habitat satwa liar, seperti ikan dan burung air yang hilang akibat perubahan drastis di lingkungan mereka. Melihat semua dampak mengerikan ini, tentu kita tidak bisa diam saja. Untungnya, ada banyak solusi dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan. Pertama, normalisasi sungai. Ini adalah proyek besar yang meliputi pengerukan endapan lumpur untuk memperdalam sungai, memperlebar badan sungai yang menyempit, serta membangun atau memperkuat tanggul di sepanjang tepiannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi sungai sebagai saluran air raksasa dan meningkatkan kapasitasnya. Solusi kedua yang bisa kita terapkan, bahkan di skala rumah tangga, adalah pembangunan sumur resapan dan lubang biopori. Sumur resapan adalah lubang yang dibuat untuk menampung air hujan dan meresapkannya secara perlahan ke dalam tanah. Begitu juga dengan biopori, lubang-lubang kecil vertikal yang diisi sampah organik untuk menyuburkan tanah sekaligus menciptakan jalur resapan air. Semakin banyak rumah dan gedung yang memiliki fasilitas ini, semakin berkurang beban air di permukaan. Ketiga, dan ini sangat krusial, adalah reboisasi atau penanaman kembali pohon. Kita harus mengembalikan spons raksasa yang telah hilang. Program reboisasi harus digalakan di daerah hulu sungai, di lahan-lahan kritis, dan bahkan di lingkungan perkotaan. Menanam pohon adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih aman dari banjir. Setiap pohon yang kita tanam hari ini adalah pelindung bagi generasi mendatang. Keempat, pemerintah perlu berinvestasi dalam sistem drainase modern. Ini berarti memperbaiki dan memperbesar kapasitas selokan dan gorong-gorong, terutama di kota-kota besar yang padat penduduk. Membangun waduk atau danau buatan sebagai area penampungan air. Sementara saat hujan ekstrem juga merupakan solusi efektif untuk mengendalikan volume air sebelum dilepaskan perlahan ke sungai. Kelima, solusi yang membutuhkan partisipasi kita semua. Pengelolaan sampah yang lebih baik, kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan dan sungai, harus menjadi budaya. Pemerintah juga harus menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efisien, mulai dari pengangkutan hingga pengolahan di tempat pembuangan akhir. Memilah sampah dari rumah juga sangat membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat yang tidak seharusnya. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi melalui sistem peringatan dini
atau Early Warning System. Dengan memantau curah hujan dan ketinggian air sungai secara real-time, pihak berwenang bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat di wilayah rawan banjir. Informasi ini memberi warga waktu berharga untuk mengevakuasi diri dan mengamankan barang-barang penting sebelum air datang, sehingga bisa mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda. Terakhir, dan ini adalah fondasi dari semua solusi, yaitu penegakan tata ruang yang tertib dan konsisten. Pemerintah harus tegas melarang pembangunan dalam bentuk apapun di kawasan resapan air, daerah bantaran sungai, dan zona rawan banjir lainnya. Peraturan tata ruang harus dibuat berdasarkan kajian risiko bencana dan ditegakkan tanpa kompromi untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan aman bagi warganya. Itulah tadi pembahasan kita yang cukup lengkap mengenai banjir. Mulai dari penyebabnya yang kompleks, dampaknya yang sangat merusak, hingga berbagai solusi yang bisa kita upayakan bersama. Banjir memang bisa disebabkan oleh faktor alam yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi seperti yang kita lihat, ada begitu banyak faktor pemicu yang berasal dari aktivitas manusia. Ini artinya, kita punya peran dan kekuatan untuk mengendalikan dan mengurangi risikonya. Semua solusi tadi, mulai dari tidak buang sampah sembarangan, menanam pohon, hingga mendorong kebijakan pemerintah yang pro lingkungan, adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan kesadaran kita semua tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik dan lebih aman dari bencana. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.